Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawakan Pak motong kurame, kurang kompak kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Kosasi SPDI selaku pembina Yayasan SMP Islam Nurusidian, yang saya hormati Ketua Yayasan SMP Islam Nurusidian Bapak Haji Dedi Abdillah SAK, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Tina Nur Hasanah SEMPD. Tak lupa kepada Dewan Guru SMP Islam Nurusidian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau serta rekan-rekan teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menghadiri peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj salah satunya adalah perintah sholat lima waktu yang juga merupakan rukun Islam yang begitu utamanya sholat bagi umat muslim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisabnya pada hari kiamat sebagai yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati shalat, wa in sholahat sholaha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Yang artinya yang akan dihisab terhadap seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka seluruh amalan akan menjadi baik, dan jika rusak sholatnya, maka seluruh amalan akan menjadi rusak. Hadis riwayat Al-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Untuk itu kita sebagai pelajar, marilah kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum dan khususnya ilmu agama yang sudah difasilitasi oleh sekolah kita. Salah satunya yaitu pengajian, karena kita diajarkan bagaimana bersuci, bagaimana sholat, supaya kita dalam melaksanakan kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Coba saya mau tanya, siapa tadi yang salat subuh? Coba siapa yang mau salat subuh tuh? Yang salat subuh kita doakan masuk surga, amin. Yang belum salat subuh kita doakan apa nih? Kita doakan semoga besok dan seterusnya bisa sholat subuh dan sholat wajib lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan jahat, keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan sholat 5 waktu dan menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Beli durian di Cilengsi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yakin ada yang muncul dari pidato alhamdulillah. Nanti ada anak yang lainnya. Semoga membawakan keberkahan dan kemaslahatan. Jalan malam memintas angkasa memandang alam, sedari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, untuk bukti ayat kami pada mereka bahwasanya Allah pendengar lagi melihat. Muhammad hamba Tuhan yang tidak apa-apa, kata mereka. Derita menggap dada atas lenyuk lesuk siksa tak kenal hiba. Kejamlah kau hanya dibatas sampai tak ada jalan lagi, jalan tak ada ujung dan tumpas hancur lalu nyet. Kalau tidak meneguk lutut mendiara, tidak. Muhammad hamba mulia tinggi pekerti pada Allah kasih dan kesayangan, diciptanya bagi alam dan atas kerahmatan. Maka di malam tak ada chandra di buana, suasana hening tenang tak berkata, terdengar sayup antara dua tiada, dua kertip sinar memeluk dalam kesahduan, dan teranglah kebudaran tak sisa dari kegelapan. Sinar-sinar ini makhluk Tuhan yang lepas dari keengkaran, diciptanya dari berkas-berkas nur, yaitu Jibril dan Mikail. Lalu Muhammad dikawal di angkasa raya, berdharma wisata mengarungi dunia, dan terlihatlah semua peristiwa bakal jadi bukti diri, dan umat tidak tiba untuk bekal hidup menuju mati, sabda dan fakta untuk manusia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataminya kata santun yang hadir luar biasa banyak, yang jawab baru sedikit. Adik-adik kokolin yang siswi-siswi, mohon jangan terlena melihat kokolin ya. Karena terus terang adik-adik, karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah bin Nasir. Tampang kokolin boleh sedikit seram. Adik-adik, bagaimana nggak seram kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, salam kebaikan sekali lagi bagi ibu guru dan bapak guru yang ikhlas menjawab salam kokolin. Bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Baik, salam kembali lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asli Tionghoa, asli pakai sod tidak pakai sin, asli. Nama Tionghoanya, nama Cinanya bernama Lim Hai Tai. Kenapa ketawa adik-adik? Itu nama asli Koko. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Nama Cinanya Lim Hai Tai. Sudah itu doa menghilangkan malas. Allahumma paksakan. Kalau nggak dipaksakan nanti malas-malas terus ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Kalau tidak hafal adik-adik, bismillahi Allahumma paksakan. Oke ya? Oke, adik-adik yang berbahagia, Muhammad sebagai buktinya dia akan perbanyak membaca sholawat. Sebagai buktinya dia akan lebih cinta sholawat.
adik-adik, daripada nyanyi dan sebagainya, dia lebih cinta sholawat. Bapak Ibu, adik-adik, sekarang ini yang banyak itu kontes nyanyi, betul tidak Pak? Betul tidak? Ada nggak kontes sholawat? Ada nggak kontes sholawat? Ayo adik-adik kita yang beragama Islam harus berbanyak membaca sholawat. Kenapa? Kita cinta sholawat, suatu bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Pokok ini adik-adik tahu nggak? Meneliti sholawat ini banyak. Pokok tulis di buku ini rahasia menggapai keberkahan. Bu, materi ini tidak mau bahas di sekolah Bapak Ibu, karena ini spesial adik-adik. Ini materi, ya. Kecil adik-adik, tapi mohon maaf ya, tidak satupun lagu-lagu Mandarin, lagu-lagu Cina yang bisa menggetarkan hati Kokolin. Banyak lagu Cina, di antaranya apa? Tianli mi mi xiao ta tianli mi hao xiang wang er kai zai zhen feng li kai zai zhen feng li. Hanya sekarang begitu jadi muslim, adik-adik, banyak lagu-lagu Cina pokok rubah jadi sholawat, termasuk lagu yang tadi. Ya Rasulullah, dia utusan Allah, jadikan ia panutan kita agar bahagia. Ya Muhammad, dia Nabi kita, bersolawatlah kepadanya, hanya kepadanya, ya Rasulullah. Takbir, takbir, tahmid, apa? Tahmid, alhamdulillah, tahmid, tasbih, tasbih, tahlil, la ilaha illallah. Ini namanya sholawat tahlil. Nah, kau pikir ini sholawat tahlil? Adik-adik nanti yang punya YouTube, punya handphone ya, nanti buka di YouTube-nya sholawat tahlil Kokolin. Karena setelah ini sudah wajawaiha wa afiyatin abadani wa nuri abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mitqil qulubi wa dawaiha wa amiyati abadani wa jimaya amasari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi. Pokoknya anak yatim tak usah diragu lagi kalau baca salawat, karena ini yayasan Islam, guru-gurunya juga ustadz dan ustazah. Alhamdulillah adik-adik kita sudah buktikan satu cinta kepada Nabi Muhammad ya. Kita akan cerdik, ceramah dan ilusi. Bapak punya apa adik-adik? Aqua, ini air mineral, mereknya Aqua. Ini masih baru nggak? Masih baru? Masih baru ya? Masih berseler. Bapak panggil satu orang. Sebentar ya. Bapak panggil satu orang di sini. Siapa ya?
sebentar. Ini nih, sebentar. Yang pakai seragam sini. Enggak apa-apa. Sini. Ini yang pakai jas kakak kelas ya? Hah? Oh, OSIS, oke. OSIS namanya Muhammad Abzari, oke. Ini, wah ini mah manipulasi ini ya. Nah, tadi pakai bajunya baju Muhammad Abzari, pinjam ya, tidak apa-apa. Sini. Namanya siapa? Namanya Raffi Ahmad. Ya, bukan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sudah pakai baju koko, seragam, celana panjang, pakai gesper, insya Allah pasti pakai celana dalam. Raffi Ahmad bukan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, sangat Raffi Ahmad. Oke. Tidak, ada siapa tadi? Raffi Ahmad. Panggilannya Arka. Oke, Arka. Ada Arka. Mau tolong ya. Ini Aqua. Masih baru nggak? Baru? Masih bersegel ya? Coba tutupnya dibuka. Lepasin. Sudah ya? Tutupnya dipegang. Oke, jangan dimakan. Ini benar keras soalnya. Dipegang ya. Adik-adik, Kokolin mau ngapain? Yang mengatakan Kokolin mau minum sudah berbaik sangka. Memang air salah satu fungsinya untuk diminum. Tapi kalau Kokolin lagi puasa, Kokolin tidak minum kalau lagi puasa. Oke. Kokolin hanya butuh botol air mineral yang kosong. Tapi ini baru tadi ya, kosong. Oke. Sekarang begini, 2 menit ya. Temani 2 menit. Siapa yang punya uang koin 1.000 rupiah? Koin 1.000 rupiah. Boleh pinjam nggak? Tapi koin. Satu orang pinjam. Tak usah takut, uang 1.000-nya nanti disulap jadi 1 juta. Siapa yang punya koin 1.000 rupiah? Pinjam, cepat sini, ke depan, pinjam sini cepat. Yang ini aja nih, aku panggil nih, ini sudah panggil dia nih. Ini aja, sini. Gak apa-apa. Satu orang aja ya. Nah, dia duluan nih. Koinnya mana? Koin dia 1.000 rupiah, coba dimasukkan. Masukin yang benar, masukin. Pinjam ya, makasih ya. Oke, adik-adik, sekarang koin sudah berada di dalam botol, betul? Yang belakang, Koko tanya, yang paling pojok, Bu Guru, kelihatan nggak koinnya? Kelihatan koinnya? Dalam botol kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Mata terbatas, koinnya kecil. Betul ya Bu ya? Nggak kelihatan ya Bu ya? Bu, yang tidak kelihatan pakai mata, sekarang pakai telinga sekarang. Dengarkan suaranya. Kalau dia ada suara, tandanya dalamnya ada koin 1.000 rupiah. Kalau tidak ada suara, tandanya dalam botol ini sudah tidak ada koin. Tidak bisa pakai mata, pakai telinga. Karena mata telinga hidayah dan ujian dari Allah. Setuju tadi ya? Coba dengar. Ada suara tidak? Ada koin? Pertanyaannya, 2 menit ya, teman 2 menit ya. Pertanyaannya, kenapa ini koin bisa masuk dalam botol? Jawaban yang pertama, karena punya niat, punya kemauan, punya niat. Niatnya masukin koin. Punya kemauan, punya niat. Adik-adik kalau mau berkah, Koko jelasin ya. Kalau mau berkah hidupnya nanti, pertama pasang niat. Innamal a'malu binniyat. Berkah tak berkah tergantung niat. Betul? Puasa Ramadan pakai niat ya. Mau puasa pakai niat. Usahakan puasanya sebelum datangnya jam 12 malam. Belum ketemu besok hari Pak ya. Kenapa belum ketemu besok hari? Karena niatnya nawaitu saumal ghadin. Aku niat puasa esok hari ya. Ya, adik-adik ya, niatnya 1 hari sebelumnya ya. Makanya selesai salat tarawih pasang niat. Ya, adik-adik ya. Ya, sesuatu yang wajib harus pakai niat. Kalau tidak pakai niat, jatuhnya sunnah. Rukun Islam ada 5.
Pertama syahadat, kedua sholat. Sholat ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib namanya lima waktu, subuh sampai isya. Yang ketiga sedekah. Sedekah ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Yang wajib, sedekah wajib namanya zakat. Zakat sedekah wajib. Yang puasa ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Puasa Ramadan. Naik haji ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Haji besar bagi yang mampu segi hartanya. Yang sunnah yang mana? Haji kecil, umroh. Yang wajib-wajib pakai di niat. Adik-adik, cari ilmu niatnya apa? Cari ilmu niatnya mengharap ridha Allah untuk jadi orang yang bermanfaat, ya. Oke, pasal nih niat. Sudah ya? Tidak, sini saya. Yang kedua, kenapa koinnya bisa dalam botol? Karena tutupnya dibuka. Bapak jelasin. Mau berkah nggak? Syarat yang kedua kalau mau berkah tolong buka. Buka apa? Tolong buka tali silaturahim. Adik-adik, buka tali silaturahim ya. Kalian jangan tawuran, jangan berantem, jangan pernah punya musuh. Mau berkah tidak? Mau berkah? Jangan sampai nanti Adinda sama-sama alumni Yayasan Pendidikan Islam tidak saling kenal. Kenal ya? Kita saling kenal nih. Kenapa? Satu alma mater, keluarga besar Yayasan Yapik. Adik-adik ya, banyak teman ya. Buka tali silaturahim. Kalau ketemu teman dia belum kenal, kenalan dia. Nama kamu siapa? Kenal adik ya? Kenal. Banyak teman, banyak silaturahim akan membuka pintu keberkahan. Oke, pegang ibunya. Mereka pegang. Mereka pegang begini. Adik-adik, cek. Ada koin? Kita keluarkan. Dia pasti keluar. Kenapa dia keluar? Kita masukkan sekali lagi. Kita masukin ya. Kenapa dia masuk? Punya niat, tutupnya dibuka. Kita ambil yang kedua kali. Dia masih keluar. Tidak koin. Kita masukin lagi. Sekarang Koko ambil yang ketiga kali. Koko ambil ya. Nah, Koko ambil nih. Adik-adik, coba ditutup. Tutup sebentar. Yang rapat. Tutup. Oke. Bapak Ibu semuanya perhatikan. Koinnya di mana? Jawab. Di tangan mana? Kanan apa kiri? Yang kiri. Oke. Sekarang ini botol ada koin tidak? Tidak ada koin. Karena tidak ada suara. Botol di botolnya sudah kosong. Koinnya sudah diambil di tangan kiri. Betul? Adik-adik, kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka. Sekarang botol sudah tertutup rapi. Bapak tanya, kira-kira koinnya bisa tidak? Bapak masukkan dari bawah. Mungkin enggak? Mungkin? Adik-adik, Kokolim akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Masukin koin dari bawah. Mungkin? Tapi tolong ya, dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Karena mata telinga ujian dari Allah. Koko masukin koin dari bawah. Jangan berkedip ya. Kita masukin. Tolong bantu baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barakah sallallahu ulang tahun. Masukin ya. Masukin. Sekarang ini botol sudah berada di dalam botol. Kita cek ya. Tidak, coba cek. Cari lubangnya di mana. Cari lubangnya ada di mana. Begini, cara mengecek ini botol ada lubang atau tidak ada lubang. Caranya gampang. Bagaimana caranya? Pakai ilmu fisika. Botolnya dibuka. Sudah? Sekarang ini botol tempelin ke mulut. Tempelin aja, tempelin sampai mentok. Sudah ya?
Sekarang ini botol ditiup, tiup yang kencang, tangan kanannya sambil diraba. Adakah angin keluar dari botol? Coba tiup. Adakah angin keluar dari botol? Kalau ada angin keluar dari botol, tandanya botolnya berlubang. Ada angin tidak? Tidak. Botolnya berlubang apa nggak berlubang? Nggak berlubang. Sekarang tiup sekali lagi yang kencang. Oh, jangan kencang-kencang. Khawatir anginnya malah keluar dari belakang. Kalau tidak kedakan sebagai saksi. Kalau mau tanya, itu botol berlubang atau tidak berlubang? Tidak berlubang. Tidak berlubang. Ya, coba tutup yang kencang. Sekarang gantian. Koko yang ngecek. Pegang mic-nya. Nih, ada. Koko cari label halal. Mana? Nih. Coba ya, cari label halal. Tidak. Ada label halalun nggak? Ada label halal? Adik-adik, ada label halal. Begini, kalian mau jadi berkah nggak? Mau berkah tidak? Mau berkah? Akan memberi kebahagiaan, kalian akan bahagia dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Kalau mau berkah, tolong cari yang halal, makanan yang halal, rezeki yang halal. Ya, usaha rezeki yang tidak halal, kalau dimakan berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, tunggu daging yang tidak halal. Jadi tidak halal, tidak akan pernah berkah. Ya, jangan makan makanan haram, minuman keras, ganja, narkotika, macam-macam. Jangan memakan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, hukumnya haram. Halal ya, halal. Oke, tidak. Pokok mau tanya, kita ngobrol bentar ya. Dari mana Anda ke mana? Dari sini Anda ke mana? Bolehkah kau boleh bertanya? Dinda ini siapa nama? Siapa? Arif atau Akademik kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 Dina Raka tinggalnya di mana? Di Pandawa. Yakin nggak dengan Citra Pandawa? Yakin? Nggak yakin? Loh, tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di Cilengsi. Itu kakak ya. Tapi tinggalnya di Cilengsi ya. Tetap tidak yakin, bukan tinggal di rumah. Nah, itu alamatnya, tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah, alamatnya Cilengsi. Ya, adik-adik tahu nggak? Sekarang tahun 2024 tidak boleh berdoa di atas pesawat. Tahu nggak? 2024 ada peraturan baru, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Kalau di atas jatuh ya, jatuh buka pintu aja nggak boleh, apalagi di atas ya. Jadi berdoa harus di dalam pesawat. Tidak, kalau ada yang tanya tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya baru Cilengsi. Kan kalau tinggalnya di mana? Tinggalnya bisa di rumah, apartemen, hotel, pesantren, panti asuhan, macam-macam ya. Oke, tidak begini. Ini koin tolong diambil. Ambil. Nanti kembalikan kepada Adinda yang punya koin. Nanti kembalikan, selesai acara kembaliin ya. Kita doakan dia punya koin, kedepannya akan jadi miliarder. Yang berkah, gemar sholat, gemar sedekah, insya Allah. Oke adik ya, adik-adik sekarang begini. Tadi Kokolin menguji mata kita, memasukin koin yang kecil itu gampang karena koinnya kecil. Sekarang Kokolin mencoba mata dan ternyata yang lebih dahsyat lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk langkah. Wah, jangan-jangan Kokolin dukun. Jangan-jangan Kokolin menggunakan media jin. Na'udzubillah. Dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati. Jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Adik-adik, dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berkah. Kalian tahu nggak? Tukang bubur bisa naik haji. Tahu? Kenapa? Karena berkah. Karena berkah itu sudah urusan dari Allah.
Kokoli, jangan meremehkan ya. Barangkali nanti dari Yapin ini ada yang jadi presiden, jadi dia besar. Gak ada yang mustahil. Kalau berkah, barangkali dari Yapin nanti akan lahir jadi pengusaha yang hebat, jadi menteri dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil. Kalau berkah, tidak. Pegang mic-nya. Ini korek api masuknya gampang, keluarnya masuk gampang, keluar susah. Filosofinya orang itu kalau ngutang gampang, kembalinya yang susah. Kita akan bedah dengan pisau cutter. Ada pisau cutter nggak? Coba cari pisau cutter. Ada? Ambil, ada pisau cutter. Pisaunya lepasin, buka pisaunya. Buka ya, sini, panjang, yang panjang. Mainnya pegang. Ini masuk gampang, keluar susah. Orang kalau berhutang gampang, ngembalinya yang susah. Tidak, ini botol kenang-kenangan buat Adinda ya. Oke, makasih ya. Tidak, makasih ya. Namanya siapa? Kita doakan Raka jadi anak yang berkah dunia akhirat. Termasuk semua anak-anak dari santri, siswa-siswi, Yapin, semuanya berkah dunia akhirat. Raka, makasih ya. Silakan kembali ke alamnya, ke tempatnya. Oke, adik-adik tabang yang lebar. Yang punya korek api siapa tadi Pak? Pak, makasih ya Pak ya. Kalau api Pak bisa dirubah lagi Pak. Tapi kalau handphone bisa berubah jadi handphone Android Pak. Ya. Handphonenya bisa dirubah menjadi Samsung terbaru Pak. Ya. Caranya ke toko handphone tukar tambah. Nah, makasih ya. Kalau di kuliah ya. Adik-adik, Kokoli itu ceramah beda banyak filosofi adik-adik. Baik, janganlah bingung. Masih baru ya. Oke, sebentar. Bunda. Kalau ikut visum, kalau ini namanya apa? Coba ambil sebentar. Nih, ini namanya apa? Ini korek api gas. Warnanya apa? Kuning. Kuning ya. Ini warnanya apa? Oranye apa kuning? Oranye apa kuning? Ini oranye ke kuning-kuningan. Ini oranye ya? Bukan kuning. Oranye ya? Oh, sudah ya, nggak apa-apa. Masih baru ya? Pegang. Tidak begini. Namanya siapa? Ilham Sugiarto. Ada perhatikan ya. Ilham ini badannya gagah, besar ya. Betul nggak? Orang yang badannya gagah seperti Ilham itu nama Cinanya Lu King Kong. Ya. Ilham. Orang yang badannya besar, tenaganya pasti lebih kuat. Ilham, coba pegang. Ini korek api gas, tolong dipatahkan jadi dua. Kata orang Palembang, siko bagi dua. Satu dibagi dua. Coba Palembang dua, pegang. Tipunya minta. Coba dipatahkan. Bisa? Tak bisa ya. Memang tak ada yang bisa mematahkan korek api gas. Kalau Ilham bisa mematahkan, Ilham namanya berubah jadi Lu King Kong. Artinya begini adik-adik, sebelum sulung ini kau tampilkan, Koko mau minta tolong Ilham, tolong cek bahwa ini korek api beneran, bukan mainan ya, asli ya. Karena sulap yang spektakuler, sebelum kita tampilkan cek dan reject. Sulap yang tak boleh disentuh itu sulap tradisional. Ilham pegang korek apinya. Asli ya, asli. Coba nyalain dulu. Pintar. Asli ya. Coba. Sekarang dibakar. Bakar? Bisa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duit 20.000. Ini asli.
Pegang. Sini, kita sini. Ini Korea Tiga, sini. Coba itu duitnya terawang ke lampu, terawang. Nah, betul. Ilham, itu duit asli apa duit palsu? Asli, kalau asli pakai shot, asli. Ilham, tangan kiri pegang duit, sudah ya? Yang kanan begini, yang kanan ke depan, gaya yang sama. Ilham pegang kepalanya, Kokolin pegang ekornya. Kita 1/2. Oke ya, paham ya? Pegang yang kuat, masukin. Di tangannya masukin, kalau apinya pegang kepalanya. Dan kita ambil yang kuat. Kelihatan adik-adik? Kelihatan ya? Oke. Sekarang perhatian. Inilah dia TV hitam putih. Ya, hitam putih. Ini hitam manis. Hitam kereta api. Ilham hitam banyak yang menanti. Manis ya, adik-adik. Korek api gas ini akan koko bengkokin ya. Ini korek api Ilham, koko patahkan bisa. Tapi kalau koko patahkan nanti khawatir gasnya muncrat kemana-mana. Kita bengkokin saja, ya. Coba adik-adik bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalatin jadi apa? Astagfirullahaladzim. Adik-adik, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Pokoknya mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan kepada Kokolin pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Karena mantra Koko rubah jadi sholawat. Coba lepas dulu, Ilham lepas. Ilham, sudah bengkok apa belum? Belum? Karena belum dibengkokin. Sekarang saatnya korek api gas akan Koko bengkokin. Genggam yang kuat. Sekarang cukup Koko yang baca sholawat. Yang kuat, licin. Tangannya coba dilap dulu, jangan licin. Sudah ya? Ujungnya saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang Koko baca ini bengkokin engkau. Genggam yang kuat. Bengkok tidak? Bengkok tidak? Kokolin itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melapak, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Subhan, dibuka 4 mata, kata tukul arwana, inilah dia, Koko limhanya, bukan Koko limbat. Ini Kokolin, bukan Kokolin limbat. Coba Ilham lurusin lagi, bisa nggak? Coba lurusin lagi, tangan 2. Tak bisa ya. Ilham, nanti Koko ajarkan cara-cara melunakkan benda-benda keras. Linggis, tahu linggis? Pernah nonton Kokolin di hitam putih? Trans 7 bersama Deddy Kobuzer sebagai bintang tamu. Linggis, Koko pelintir bengkok. Paku beton pelintir bengkok. Sendok yang besi goyangin bengkok. Itu cara-cara melunakkan benda-benda keras, apalagi melunakkan hati seorang wanita. Gampang. Wanita itu artinya istri Kokolin ya. Adik-adik, begini Ilham, sebentar Ilham. Mohon maaf ya, Koko tidak bisa bahas buku ini secara detail karena ini ceramah buat kalangan sekolah. Anak-anak ini lebih banyak ceramahnya dengan bermain, Bapak Ibu. Oke Pak ya, Pak Guru maklumin ya. Bapak Ibu, Bu, nanti kalau ada rumah tangga tak berkah, Bu, siang malam suka berantem, Bu,
Nanti kalau rumah tangga suka berantem, apa faktornya? Dua-dua hatinya keras. Sini ya, sini. Dua-dua hatinya keras. Ibu mohon maaf ya Bu ya. Dulu seketika belum menikah Pak, hatinya lembut Pak. Lembutnya luar biasa. Ngomongnya mesra. Ketika calonnya terpleset, aduh sayang, hati-hati dong kalau jalan di rumah sama dia, Masya Allah. Begitu sudah nikah, punya anak satu, anak dua, istrinya kepleset, mata lu mana? Bu, kenapa suka berantem Bu? Ada yang keras Bu. Faktor jadi keras Bu satu. Ketika dia cari duit Bu, tak mau sholat, tak mau sedekah. Ya Bu ya. Sholat wajib dia tinggalkan, sedekah wajib, zakat tidak dia keluarkan. Ibu, ketika zakat tidak dia keluarkan, zakat itu 2,5% zakat harta itu milik fakir miskin, meminta tak meminta. Dimakan sama keluarganya, dimakan sama istri sama suami, hatinya mulai keras. Ketika ada masalah suami istri, dua-duanya hatinya keras, dua-duanya tak ada yang mengalah. Tak mengalah ya Bu ya. Dua-duanya egois. Adik-adik, siapa yang lebih egois? Rata-rata laki-laki lebih egois. Betul ya? Laki-laki lebih egois. Betul? Rata-rata, tapi tidak semuanya. Tapi tahu nggak? Rata-rata laki-laki lebih egois. Makanya tahu nggak? Makanya Koko ini tak suka sama laki-laki. Tak suka sama laki-laki ya? Tak suka sama laki ya? Oke, begini tidak? Pak begini. Nanti Bapak Ibu, Bu Guru, Pak Guru, nanti kalau yang punya anak hatinya keras, sama orang tua suka melawan, ibadahnya susah, susah, hatinya keras. Faktornya dari kecil tak diajarkan sholat. Betul? Yang kedua, ibu bapak sibuk cari duit, tak mau sholat, anak tak ingin sholat. Dapat duit tidak sedekah wajib. Bu, zakat 2,5% itu milik fakir miskin, meminta tak meminta. Wafi amwalihim haqqul lisani wal ma'ruf, itu milik mereka Bu. Dimakan sama anak-anaknya Bu, anaknya mulai keras. Sama orang tua suka melawan, ibadahnya susah. Ya adik-adik ya. Nanti kalau itu terjadi, adik-adik, siapa yang hatinya keras? Ada? Nanti baca di buku ini. Buku ini ada kisah Uwais Al-Qarni. Kokolin penelitian Pak sejarah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin zaman Rasul, Masya Allah adik-adik, tapi sangat sayang sama orang tuanya. 2 menit sebentar lagi sini. Sangat sayang sama orang tuanya ya. Sampai ibunya pengen naik haji, dia orang miskin, tak bisa beli onta, tak bisa beli kuda, dia gendong ibunya dari Syam ke Mekah 800 km. Dia gendong ibunya naik gunung ke gunung, naik bukit turun bukit. Nanti baca ya, kisah ini sedih, menginspirasi kita jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Oke, ini banyak amalan keberkahan. Sini tidak, ini namanya uang, panggilannya duit. Dia ini kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi Titi, masuk Sumatera Utara berubah jadi Hepeng. Betul ya? Kalau masuk Jawa Barat, Sunda dan Banten, Sunda Banten namanya berubah jadi Artos dan Arcis. Artos dan artinya biasa aja nanda, jangan muncrat ya. Artos dan Arcis, muncrat ya maaf ya. Nama gaulnya money. Orang Barat mengatakan no love no cry. Gak punya kasih maka tak punya air mata. No love no cry. No money no dong. No kancing nongol. Itu tak nongol ya. No love no cry. No money no dong. No kancing nongol. Oke. Di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Apa? Fulus. Orang Barat mengatakan ada fulus mulus, tak ada fulus mampus. Tidak. Ini duit 20.000 buat Adita ya. Ya. Tapi sebelum kamu berikan buat Adita, walaupun 20.000 lumayan daripada lumayan. Oke, adik-adik. Terakhir ya. Terakhir. 2 menit ya, sebentar ya. DUIT dibaca dulu. Duit lama sukses. Adik-adik tolong ingat ya, pesan Kokolin yang terakhir buat kalian tinggal di sini ya. Adik-adik 2 menit, duduk sebentar.
Duduk. Sebentar nggak apa-apa. Koko yang suruh dulu sebentar. Temani. Jadi pengawal Kokoling hari ini. 2 menit ya, sebentar. Sebelum Koko pulang, adik-adik, tolong ingat ya. Ada duit di balik duit yang jauh lebih berkah. Apa itu? Ingat ya. D U I T. Ingat ya. D U I T ya. Ini materi buku ini. Nanti baca. D-nya doa. Apa? Doa. Adik-adik kalau mau berkah perbanyak doa ya. Perbanyak doa. Bu, mohon maaf, di sini banyak amalan keberkahan Bu. Nanti yang punya hutang tolong amalkan. Di sini ada doa amalannya Bu. Biar cepat lunas hutang. Yang tak ketemu jodoh alias STMJ sudah tua masih jomblo. Ada nggak? Ada yang jadi jomblo Bu? Atau ada yang single parent nggak? Tak ketemu jodoh. Nanti kalau amalkan Bu ya Pak. Di sini ada amalan doa Bu. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Amalkan ya. Nanti jabatannya bagus, karirnya bagus, macam-macam Bu. Nanti di sini juga ada doa rukyah syariah. Adik-adik kalau ada yang sakit-sakitan medis maupun obat itu amalkan. Dengan doa ya. Kalau nggak apa doa minimal baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mau berdoa, biasakan membaca basmalah ya. Itu doa minimalnya baca basmalah. Yang kedua, dia doa restu orang tua kita. Halo, mau baca tidak? Yang kedua apa? Doa restu orang tua kita ya. Jangan orang tua ya dari ya. Durhaka sama orang tua hidupnya tak berkah. Durhaka sama bapak ibu guru ilmunya tak berkah. Oke adik-adik. Halo sayang. Kalian jangan contoh yang viral-viral di media sosmed ya. Murid berani melawan kepada guru. Murid berani berantem sama guru. Murid berani memukul seorang guru. Ingat, ilmunya tidak akan pernah berkah. Oke tadi ya? Paham ya? Halo? D yang ketiga apa? Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. As-sholatu logatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. 100% adalah doa. Adik-adik mau berkah? Sholat waktu jangan tinggalkan. Yang keempat, perbanyak baca sholawat. Sholawat ya. Karena as-sholatu logatan adik-adik, sholat dan sholawat satu kalimat. Sholat yusolli. Oke ya. D-nya duit, D-nya doa. D-nya apa? D-nya ada 4. Doa seorang tua, sholat mau yang tinggalkan, perbanyak baca sholawat. Kesimpulannya, hubungan sama Allah, dirikan sholat. Hubungan sama Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Jembatannya, doa restu orang tua kita, baru kita yang berdoa. Kita berbanyak doa, minta doa restu orang tua kita. Adik-adik, sholawat, perbanyak baca sholawat. Sholat waktu jangan tinggalkan. Sudah ya? Duit, punya usaha. Usaha yang pertama yang berkah, baca niat. Oke adik ya. Usaha yang kedua, dapat hasil, keluarkan sedekah wajibnya, zakat dia keluarkan. Sudah ya Bu ya. Usaha yang ketiga, jaga hati, tempat yang halal. Yang kelima, buka tali silaturahim dan seterusnya. Ada amalkan di sini ya. Ingat ikhlas, niatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Lalu T-nya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Duit, doa, usaha, ikhlas. T-nya tawakal. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengamalkan duit. Kalian jadi anak yang berkah. Semuanya lulus dari Yapi dengan nilai yang prestasi yang bagus. Amin ya robbal. Oke adik-adik ya. Sudah selesai ya adik ya. Oke, tidak. Ini 20.000 buat adik. Walaupun 20.000 lumayan, daripada lumayan ambil tidak ya. Ini bawa sholat ya. Ini bawa sholat. Nanti kalau nggak bawa sholat nanti berubah jadi tisu lagi ya. Ambil ya. Adinda kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 ya. Asli dari mana? Oh, asli dari mana? Sulawesi. Betawi apa Sunda? Bingung ya? Bapak Sunda bingung ya? Ambil ya. Ini gua sholat ya.
kalau nggak dimasuk nanti berubah jadi tisu lagi ya, ambil ya. Nanti begini, tidak kalau mau berkah, besok kalau dikasih uang sama orang tua, ya sebagian diam-diam sedekahkan ke masjid, walaupun cuma 1.500 rupiah. Nanti kalau sedekah pertama baca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua baca niat, ya Allah aku sedekah atas nama bapakku, sebutin namanya Ahmad bin Fadil, ibuku Fatimah binti Muhammad, contoh ya, lillahi ta'ala ya. Tahu nggak kalau sedekah sama orang tua kita sayang sama orang tua kita, betul? Nanti orang tuanya umurnya panjang, jauh segala macam penyakit, sehat walafiat, jauh segala macam musibah. Karena sedekah kata Rasul menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Adik-adik, ayo ya, sholat dan sedekah adik-adik ya. Kalian walaupun kasih uang jajan, coba kalian sebagian sedekahkan. Makanya sekolah ini pasti mengajarkan ilmu sedekah, betul ya Pak ya? Walaupun cuma 1.000, 2.000 ya. Nanti kalau sedekah baca basmalah, sebutin sama orang tua kita ya. Haji boleh atas nama, apalagi sedekah. Beda-beda kalau sedekah kan belum cari duit nih. Sedekah sama orang tua, ya Allah aku sedekah atas nama bapakku, ibuku, sebutin namanya ya. Sampai nanti kalian sudah bekerja, sudah gede, sedekah atas nama orang tua kalian ya, adik ya, biar orang tuanya jauh segala macam musibah, panjang umurnya. Saya nggak sama orang tua kita. Sholat dan sedekah, doa ya, doa dan sedekah, oke ya. Tidak, ambil ya, bawa sholat ya. Makasih ya, makasih. Silakan kembali ke alamnya, ke alamnya ke berkah. Doakan adiknya berkah dunia akhirat. Adik-adik yang berbahagia, oke, Koko panjang lebar Bapak Ibu. Nanti jelasnya silakan baca di bukunya Koko ini. Bapak Ibu yang punya buku ini Pak, Koko tulis selama 17 tahun. Adik-adik, ini buku. Mau berkah adik-adik? Mau berkah? Amin. Semuanya. Astagfirullah. Rabbana Astagfirullah minal khotoya. Adik-adik, selesai ini kamu nanti baca sholawat hadiah. Tolong aminkan ya. Kalian aminkan sholawat ini, semoga adik-adik sekeluarga semuanya bisa berangkat ke tanah suci, bisa haji, minimal bisa umroh ya. Jadi besok tadi aminkan, hadiahkan buat orang tua kita ya. Oke, sebelum kamu berdoa, kamu panggil bapak, ibu, guru semuanya ke panggung, kita foto bersama. Karena tadi ada aman. Sehingga kami bisa nyobain Quran ke rumah tua Ka'bah di kota Makkah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad yang ada di Madinah Nabawi, dan makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ada di Madinah Nabawi kota Madinah. Bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, bisa haji, minimal bisa umrah ya Allah. Wahai Allah, jadikan anak-anak kami, santri-santri kami dari Yayasan Pendidikan Islam Nur Sugian ini ya, jadi anak-anak yang berkah dunia akhirat. Lindungi mereka dari makan makanan haram, obat-obatan haram, yang membinasakan masa depannya ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah duit harta kami kumpulkan siang dan malam yang baru beri kami kebahagiaan di alam dunia. Rob, beri kami kesempatan ya Allah, agar setelah hari ini bisa menjadikan duit kami sukses, berubah jadi berkah yang akan memberi kami keberlanjut sampai alam akhirat. Yaitu ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Cara bersyukur pertama, kami tidak melupakan duit yang kami cari siang dan malam yang diberikan Engkau ya Allah. Kami laksanakan sholat 5 waktu. Ketika dapat duit ya Rob, kami keluarkan sedekah kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb, kudenkan ya Allah, ternyata ada bendera kuning tertancap di depan rumah ya Allah. Ketika orang tua kami sudah kau panggil ya Allah, sudah tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Rabb, sudah tidak ada di wajah senyuman yang bisa kami pandang ya Rabb, sudah tidak lagi orang yang menyebabkan kami selamatkan ya Rabb. Ketika pulang kami juga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.